Shalom, damai di hati. Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali diajak untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena kita percaya hari baru yang kita nikmati saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita awali hari dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan buat kami. Berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Dan pagi ini kami kembali menikmati berkat yang indah dari Tuhan. Kami boleh sehat, kuat, menikmati hari dengan sukacita. Orang-orang yang kami kasihi boleh bersama-sama dengan kami menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, mari kiranya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menuntun perjalanan hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Selasa 28 Maret 2023, Yohanes 19 ayat 4 sampai ayat 6. Dituliskan demikian. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan di hari ini, manusia yang tidak bersalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah penghukuman Yesus Kristus berlanjut. Pilatus berkata kepada orang banyak yang berkumpul saat itu, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sebagai pembuktian bahwa Pilatus ingin mengadili dengan benar, Pilatus untuk kedua kalinya dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus Kristus. Yesus Kristus kelihatan tak berdaya ketika keluar dengan menggunakan mahkota duri dan jubah ungu. Sehingga Pilatus pun berkata, "Lihatlah manusia itu. Ia lemah dan tidak berdaya." Yesus Kristus sebagai manusia yang tak bersalah seharusnya dibebaskan.
namun karena iri hati, dengki, cemburu, pementingan diri sendiri atau kelompok tertentu, dan karena hasutan banyak orang, disalahkan dan siap menerima hukuman. Saudara-saudaraku, dia yang tidak bersalah rela dijadikan tontonan dan diolok-olok, seolah-olah bersalah berat. Pilatus mungkin berpikir orang banyak akan merasa kasihan kepada Yesus Kristus sehingga menghentikan tuduhan mereka. Namun ternyata tidak demikian. Mereka yang sudah terkena hasutan malah berkata dengan lantang, keras dan arogan, "Salibkan dia, salibkan dia." Pernyataan yang begitu menakutkan. Haruskah orang yang kelihatan lemah dan tak berdaya ini disalibkan? Di balik ungkapan yang penuh kebencian itu, ada yang sementara berbahagia karena niat mereka sebentar lagi akan tercapai, yakni menghukum mati Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Pilatus putus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan matanya dia tahu dan dia lihat kebenaran, tapi dia tidak mampu untuk melakukan kebenaran itu. Mungkinkah ia bermaksud membebaskan Yesus Kristus, tetapi tidak berdaya menghadapi orang banyak yang menuntut Yesus Kristus harus disalibkan? Pilatus akhirnya berkata, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Untuk ketiga kalinya Pilatus mengatakan bahwa anak manusia itu tak bersalah, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh ironis. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak bersalah, ia harus menerima penghinaan dan hukuman oleh pengadilan yang tidak adil. Orang banyak menuntut dia harus disalibkan. Penderitaan dan pengorbanannya dijalaninya dengan kerelaan adalah supaya manusia diselamatkan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita juga tetap setia kepada perintahnya. Jangan menyalibkan dia untuk kedua kali dengan sikap hidup kita yang melawan kehendaknya. Kesetiaan, ketaatan, kesabaran, dan kerelaan kiranya dinampakkan mulai dari kehidupan keluarga dengan berdoa bersama, belajar firman, serta melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan melalui firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kita, sekalipun kita menderita, tapi karena itu, karena kebenaran. Sekalipun kita menderita, tapi dalam kebenaran, hadapi itu. Seperti Yesus, sekalipun menderita sampai mati, dan itu dalam rangka kebenaran, ketaatan kepada Tuhan. Lihat dampaknya, membawa kemenangan, membawa keselamatan bagi dunia. Dan saat ini Yesus ada duduk di tengah-tengah atau dalam kerajaan Allah.
Percaya kita juga, sekalipun harus menderita, tapi karena kebenaran, jalani itu. Karena kita pun akan mengalami dampaknya. Kebenaran cepat atau lambat akan dinyatakan. Dan yang terpenting, kita boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh besar pengorbanan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus untuk kami manusia yang berdosa. Dia yang tak bersalah harus disalahkan, sehingga kami yang salah dibenarkan dan memperoleh kehidupan kekal. Tolong kami untuk meneladani sikap Yesus ini. Dan tolong kami untuk tetap teguh hidup dalam iman percaya kepada Yesus. Sekalipun penderitaan besar menghadap, jangan biarkan kami mengkhianati-Mu ya Tuhan. Kuat teguhkan iman percaya kami. Dan untuk sepanjang hari ini dalam tugas kerja aktivitas kami, tolong kami untuk melakukannya dengan sukacita dan dalam kebenaran, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.